saya berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita ketemu lagi di malam yang berbahagia ini. Dan inilah malam minggu gitu ya. Malam minggu biasanya kita anak-anak muda pergi jalan-jalan, bahkan mungkin ada juga keluarga yang pergi ke keluarganya. Tapi dalam suasana sekarang ini kita harus tetap di rumah, begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak menjadi soal bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, untuk datang kepada Tuhan tidak menjadi penghalang bagi kita. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Malam hari ini saya mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Di layar kita sudah ada Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Sekali lagi menarik, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, lagi-lagi firman Tuhan mengingatkan kita berbicara tentang hati. Kenapa Tuhan selalu menunjukkan atau melihat hati kita yang paling dalam kepada Dia? Persoalan hati ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang bisa melihat, ya. Tidak ada yang bisa melihat. Namun persoalan hati ini sangat berakibat fatal, baik dalam kehidupan kita keseharian maupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Persoalan hati menentukan sejauh mana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bahkan sejauh mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Di dalam pasal yang ke-8 kitab Ulangan ini, di mana Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel sebagai umat kesayangan, sebagai umat pilihan Tuhan. Semalam kita belajar tentang proses pembentukan Tuhan, dan malam ini pun kita terus belajar. Tuhan selalu mengingatkan umatnya, Tuhan selalu mengingatkan saya dan Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang saya layani, karena Tuhan peduli, karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu, supaya kita jangan terlena, terombang-ambingkan atau hanyut karena situasi dan keadaan yang mungkin keadaan itu menyenangkan hati kita, keadaan itu membuat kita bahagia, keadaan itu membuat kita happy dan lain sebagainya. Tapi di saat-saat demikian, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, di situ juga kita terkadang lupa akan Tuhan, lupa akan Tuhan, lupa akan orang yang menolong, bahkan lupa diri kita karena situasi dan keadaan sangat-sangat bersahabat dengan diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya tidak melupakan Tuhan di saat mereka dalam keadaan aman, karena mereka sudah menuju tanah Kanaan, aman, nyaman, segala sesuatu di sana terpenuhi, di sana segala sesuatu kebutuhan hidup serba sudah ada. Saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan umat pilihannya ini. Karena kenapa? Supaya umat pilihannya ini di saat yang berbahagia, di mana mereka menikmati segala berkat Tuhan, di saat yang berbahagia, di saat mereka menikmati segala sesuatu yang tidak pernah mereka lihat semasa mereka di tanah Mesir, yang saat itu mereka berada di tanah perjanjian, mereka merasakan semuanya. Tuhan mengingatkan, kamu jangan lupa akan Tuhan. Justru sebaliknya, di saat-saat seperti itulah kamu memuji Tuhan, kamu bersyukur kepada Tuhan, kamu jangan terlena. Saudara diberkati oleh Tuhan, kenapa Tuhan selalu menyuruti
setiap manusia. Oleh karena kenapa? Karena hati ini adalah pusat kehidupan, saudara. Pusat kehidupan inilah yang terkadang juga membelokkan kita. Yang tadinya tahu itu adalah semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, tapi di saat-saat itu juga hati kita boleh berbalik karena kesenangan hidup dan tawaran-tawaran yang menggiurkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini. Janganlah kau katakan dalam hatimu, Tuhan mengingatkan hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kalau kita semakin merasakan berkat Tuhan, seharusnya kalau kita semakin diingatkan Tuhan, dan semua yang kita mau kerjakan, yang mau kita rindukan berjalan dengan baik, seharusnya kita semakin berisi, semakin merunduk, saudara. Ini adalah ilmu padi gitu ya. Bukan semakin sombong. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang gagal dalam hal ini karena ujian terhadap berkat Tuhan. Kita terkadang gagal bukan karena ada masalah, tetapi karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita terkadang salah mengatur berkat yang Tuhan berkati. Sehingga bukannya tadi kita berisi semakin menunduk, justru semakin berisi semakin tinggi hati. Kesombongan adalah sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Ada bagi saya, ada bagi Bapak Ibu, bahkan bagi semua orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kehidupan kita biasa saja dan pas-pasan, orang biasanya begitu tekun, begitu serius datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan dia berkorban, saudara. Begitu hidupnya berubah, semuanya lama, semuanya nyaman, semuanya berproses dengan baik, sudah mulai banyak ngomong, sudah mulai banyak tingkah laku, sudah mulai banyak menampilkan diri di depan orang, bahkan kepada Tuhan pun sudah mulai berkata, aku yang sudah melakukan semua. Sudah diberkati oleh Tuhan, hati-hati. Kita akan jatuh karena diuji dengan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini pun bisa kita lakukan karena bertambah banyaknya pelayanan kita, keberhasilan kita dalam usaha, dalam berbisnis. Mungkin kita semakin maju dari yang sebelumnya, dari orang lain, dari tetangga kita sudah mulai semakin maju. Maka di situ kita sudah juga mulai berubah penampilan, pembawaan diri, tutur kata kita sudah mulai berubah, sehingga kita jatuh dalam kesombongan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ini adalah celah bagi iblis untuk menjatuhkan saya dan Bapak Ibu jauh daripada Tuhan. Di saat kita tidak bisa mengelola apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, di saat kita tidak bisa mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, saat itu juga iblis akan mengambil kesempatan itu, mengubah hati dan pikiran kita berbalik dari kebenaran firman Tuhan yang menuntut kita semakin dekat kepada Tuhan, berbalik menjauhkan kita daripada Tuhan, mengikuti keinginan-keinginan daripada si penggoda, si iblis. Sudah diberkati oleh Tuhan, sudah banyak di dalam Alkitab bagaimana orang bisa jatuh dalam kesombongan, raja-raja yang memimpin umat Tuhan sebelumnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, iblis menguji dia, dicobai. Sudah diberkati oleh Tuhan, banyak kita gagal di dalam hidup ini. Tapi malam hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan mengingatkan, menasihati mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Ingat kebaikan Tuhan sebelum kau sampai di tanah Kanaan. Ingat pertolongan Tuhan ketika kau keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Semua dalam perjalanan selama 40 tahun, Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan. Ingat, itu semua karena kuasa Tuhan, karena dia peduli dengan kamu.
Jadi jangan sekarang ini karena kamu beda situasi dan kondisi, kamu berkata karena kekuatan saya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita malam hari ini. Kita merendahkan diri, kita harus tahu diri, kita mengevaluasi diri. Karena semua yang kita miliki adalah karena berkat daripada Tuhan. Memang benar, tanpa kita kerja keras orang tidak akan berhasil. Benar Bapak Ibu Saudara, dalam setiap usaha, pelayanan, berbisnis, bahkan dalam segala sesuatunya. Tapi kita harus ingat, bila Tuhan tidak turut campur tangan dalam setiap usaha dan pelayanan kita, apakah kita berhasil? Tidak akan berhasil, saudara. Bila Tuhan tidak campur tangan, kita semuanya tidak akan berhasil. Semuanya sia-sia. Tidak ada artinya kita berusaha tanpa Tuhan campur tangan. Oleh karena itu malam hari ini, sebagai hamba Tuhan, jemaat yang saya kasihi dan saudara-saudara sekalian, ingat, kita memiliki sesuatu karena semuanya campur tangan Tuhan. Kita dipuji, kita hebat pelayanan, kita kemana-mana pun kita diingat. Ingat semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Jangan Anda merasa sombong, jangan Anda merasa hebat, karena kesempatan itu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara saya jauh daripada Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan semuanya berjalan dengan baik seperti yang kita doakan, ingat, engkau harus memuji Tuhan, engkau harus bersyukur. Saya harus bersyukur kepada Tuhan, karena semua yang saya lakukan dengan campur tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu peduli dengan saya dan Bapak Ibu. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak lupa diri, supaya kami sadar apa yang kami miliki. Kami hebat, kami melayani, berbisnis, kami berhasil, usaha kami boleh berkembang, itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak mengingatkan kami, supaya kami jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Ini doa kami dalam nama Yesus, dan bersyukur kepada Bapa di surga yang percaya katakan amin.